الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته وبعد. Jemaah yang mulia, ayat yang saya baca tadi adalah surat Fatir ayat 28 yang artinya adalah dan demikianlah di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang ternak bermacam-macam warnanya. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Kata takut kemudian dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang telah meriwayatkan dari Abu Hayyan At-Tamimi menceritakan bahwa ulama itu ada 3 model. Mereka itu adalah yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah Allah. Yang kedua adalah yang tahu tentang Allah tapi mereka tidak tahu tentang perintah Allah. Tahu dalam makna alim. Alim mendalam maknanya. Kemudian yang tidak tahu tentang Allah tapi tahu tentang perintah Allah. Dijelaskan bahwa yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah Allah inilah yang diterjemahkan dengan para alim yang memiliki khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Sementara orang yang alim tentang Allah tapi kemudian dia tidak alim tentang perintah Allah adalah orang yang rasa takutnya tinggi tapi tidak tahu mana benar mana salah, sehingga lugu dan mudah melabrak, mungkin dengan pendekatan afwiyah. Afwiyah ini mudah sekali memaafkan sehingga terkesan jadi pragmatis ya. Yang ketiga, tidak alim tentang Allah tapi alim tentang hukum-hukum Allah. Rasa takutnya tak ada sama Allah tapi pengetahuannya tentang perintah Allah dia tahu, benar salah, boleh tidak boleh dia tahu. Nah, orang begini juga adalah orang yang lemah walaupun mereka disebut sebagai ulama, karena 2 model yang kedua ini adalah model yang mudah sekali dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang lain. Jemaah yang mulia, pada kesempatan khutbah ini saya ingin mengajak kita, walaupun waktunya tidak panjang, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sebenarnya dan seharusnya kita menyikapi para ulama. Pertama, berangkat dari keprihatinan, saya melihat beberapa waktu belakangan di negeri yang kita cintai ini sudah orang bisa menikam ulama lagi sedang ceramah. Itu lagi kalau ulama sedang ceramah meninggal dunia, husnul khatimah, insyaallah syahid. Tapi ada jamaah datang ke pengajian, ada umat ikut dalam sholat berjamaah, jadi makmum ambil saf pertama, tapi nikam imamnya. Nah, di sini saya hitung-hitung dalam 2 bulan terakhir ini sedikit-dikitnya ada 3 kasus yang saya baca, bahkan kita sama-sama tahu penikaman terhadap seorang alim atau ustadz lagi ceramah, yang 3-tiganya bersimbah darah. Belakangan sepulang Habib Rizik ke Indonesia, bagaimana seorang, saya tak usah sebutlah ya betapa jahatnya pernyataan seorang yang kemudian viral belakangan ini terkait kedatangan beliau. Saya tak terlalu peduli statement pelecehan yang diungkapkan dan kemudian jawaban yang diberikan atau ancaman terhadap orang yang menghina Habib secara khusus, karena
secara pribadi saya menempatkan beliau sebagai seorang alim. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, Habib tergolong orang yang alim yang paling saya kagumi di Republik ini, dari sisi keilmuan yang beliau miliki. Yang menjadi menarik adalah kenapa jadi begini ini masyarakat kita. Kok begitu sakralitas ataupun adab kita terhadap ulama itu melemah gitu. Saya secara pribadi, walaupun saya selalu mengumumkan saya bukan seorang ulama, saya hanya seorang yang alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah untuk memahami sesuatu dan menyampaikan sesuatu yang saya pahami, dan alhamdulillah juga diberikan Allah karunia didengarkan orang apa yang saya sampaikan. Tidak sekali dua saya menghadapi hal yang seperti ini. Beberapa hari yang lalu ada orang yang sampai tega-teganya memblokir saya gitu. Yang membuat saya heran, saya belum ngomong apa-apa, dia menyampaikan sumpah serapahnya melalui WhatsApp, dan kemudian saya hanya mengatakan izinkan saya bicara, saya call Anda dan saya akan klarifikasi semua tuduhan Anda tentang saya. Tapi dia hanya mengatakan tidak, saya akan blokir Anda. Saya heran, ini orang yang selama ini saya tahu mengatakan kita harus hormat ulama, tunggu komando ulama, bla 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 bla. Kenapa serendah itu adab kita sekarang? Terlepas dari ini persoalan perbedaan pendapat atau mungkin saja sikap yang berbeda atau bagaimana, tapi kenapa kita tidak mau lagi menerima klarifikasi? Jemaah yang mulia, banyak hal sebenarnya yang aneh-aneh terjadi ya di tengah-tengah kita. Saya ingat dulu di satu majelis, saya nggak ngerti, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kemudian ada orang yang begitu sampai memerah wajahnya, memarahi saya dalam sebuah acara tausiah yang berlangsung secara online. Jadi didengar oleh banyak orang, bukan cuma live dalam arti kata di ruang itu, tapi juga secara online, streaming. Dengan mengatakan Anda adalah orang yang tidak pantas disebut sebagai ustadz, bla 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 semua. Saya cuma mengatakan, Anda mau panggil saya Lai, Anda mau panggil saya bro, Anda mau panggil saya silakan, apa saja terserah Anda. Saya sudah bersyukur di mana Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati dunia dakwah ini dan menjalankan tugas saya di lapangan dakwah lebih kurang 30 tahun ini. Dan kemudian saya sudah merasa bersyukur ketika Allah masih memberikan kesempatan sampai sekarang bagi saya untuk bisa berdakwah di tengah umat. Terserah Anda mau panggil saya apa. Saya juga nggak ngerti ini orang sepertinya sedang sakit atau apa. Karena ketika kita mau klarifikasi apa yang dia bilang, kita mau tanya, kita juga bingung gitu. Apakah ini bentuknya semacam pelecehan yang sengaja secara terang-terangan atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tak ada masalah sama saya. Karena saya tidak beramal karena dia, saya tidak peduli dengan dia. Saya hanya bagaimana caranya melihat kalau Allah ridho, saya akan tetap istiqomah dengan apa yang Allah ridho itu, walaupun mungkin tidak populer di mata manusia. Tapi jamaah yang mulia, ada semacam reduksi habis-habisan tentang posisi dan kemuliaan seorang alim di tengah kita. Hari ini mungkin kita menganggap ustadz juga manusia, sama Allah, ngertinya kita. Kira-kira begitu. Allah, kata seorang perempuan, matanya pun masih jelalatan yang nengok kami. Allah, manalah dia tak mau duit. Itu karena belum dapatnya itu. Nanti kalau sudah dapat, bakal diamnya dia itu, sekeras apapun dia bicara. Ini menunjukkan betapa rendahnya kadar keulamaan bukan di mata Allah, tapi di mata masyarakat sekarang. Karena ada beberapa faktor mungkin. Terlalu lamanya masyarakat berada di orbit yang kurang terarah, sehingga mereka kehilangan komando, kehilangan kejelasan arah untuk menatap seperti apa mereka seharusnya bersikap dengan alim kita, dengan para ulama kita. Jemaah, kita sekarang berhadapan dengan situasi di mana adab tidak ada. Padahal pertama sekali kalau kita bicara ulama Rabbani, Nabi menempatkan warasatul anbiya. Mereka ini para pewaris Nabi. Ketika ditanya apa yang diwarisi, bukan harta, karena Nabi tidak pernah mewariskan harta.
Warisan Nabi terhadap umat ini adalah Al-Quran dan sunnahnya. Dan kemudian dia mengatakan para pewarisnya itu adalah para ulama. Artinya siapa yang orang yang seharusnya paling harus menjaga Al-Quran dan sunnah adalah para ulama. Para ulama seharusnya mereka adalah orang yang kita nggak usah pun belajar, cuma duduk di samping mereka saja, gemuruh iman kita akan bergelora. Kekuatan takut kepada Allah akan muncul, rasa jeri melihat ibadah-ibadah mereka. Kita memperhatikan ucapan mereka. Mereka bukan mahal bicara, tapi bicara mereka adalah mutiara. Sama seperti Rasulullah SAW. Bagaimana kita memperhatikan seorang perlakuan Nabi? Bahkan saya terus terang, saya mohon ampun sama Allah. Jujur sebenarnya ada rasa sedih hati saya yang luar biasa ketika melihat kita sepertinya sudah lepas kontrol ketika menilai orang satu sama lain. Saya kadang kalau lihat sosmed itu jujur, tidak sekali dua menitis air mata saya. Kenapa? Sampai-sampai saya mengatakan Anda terlalu luar biasa di sosmed ini, tapi Anda tidak pernah saya lihat di alam nyata sana. Atau ada orang yang merasa seakan-akan dia malaikat yang tidak pernah bersalah, sehingga semua orang yang tidak cocok dengan pendapat dia adalah manusia yang salah. Bahkan seorang ulama sekalipun akan dia hajar habis-habisan kalau berbeda pendapat dengan pendapat dia. Pertanyaannya, umat seperti apa kita ini? Umat siapa kita rupanya? Di zaman Nabi, Nabi punya seorang sahabat yang punya kebiasaan mabuk. Pemabuk, bisa dibilang pemabuk. Kalau sudah mabuk dia datang sama Rasul, ya Rasul saya mabuk, tolong dihukum saya. Dihukum. Besok datang lagi, lapor lagi mabuk. Sahabat-sahabat sampai mengatakan bahwa ini dia ini sudah menghina Allah dan Rasulnya, laknat sama dia ini. Apa kata Nabi? Jangan kalian keluarkan kalimat itu terhadapnya. Jadi kalau boleh saya pakai dengan bahasa bebas, jika kalian bongkar isi hatinya, di dalam dadanya ada rasa cinta yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, ini statement dari Nabi terhadap seorang sahabat yang boleh dibilang melakukan amal-amal maksiat. Tapi dia masih mengatakan, Rasulullah masih mengatakan, jika kalian bongkar dadanya, maka dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang yang ketika meninggal dunia, Nabi SAW mengantarkan jenazah ini dan mendoakannya, ya Rabb, sebagaimana dia sering membuat aku senang dalam hidupku, senangkanlah dia setelah dia menghadap padamu. Sahabat yang saya maksud ini adalah Nuaiman. Jadi saya mencoba membaca bagaimana interaksi Nabi dengan para sahabat selaku pribadinya sebagai seorang ulama, sebagai seorang komandan perang, sebagai seorang ayah dan sebagainya. Ternyata betul, luar biasa. Kita sangat bersyukur punya Rasul yang dikirim Allah ke tengah kita, Muhammad SAW. Seorang pribadi yang luar biasa lembut. Seorang pribadi yang kemudian tidak mengklaim dan kemudian tidak menghujat dalam maksud saya, atau kemudian menuduh orang dengan tuduhan yang tidak mungkin dia akan kembali kecuali setelah Allah menetapkan baginya kekufuran itu, dicap hatinya, itu pun setelah kematiannya. Seorang yang masih optimis berharap jika ada orang buruk di tengah kita, dialah yang selalu berdoa agar orang-orang ini tetap melakukan kebaikan kepadanya atau menjadi orang beriman. Aisyah pernah bertanya kepadanya, ya Rasulullah, apa peristiwa yang paling menyedihkan hatimu setelah perang Uhud? Nabi cerita, waktu kaummu menyakitiku. Waktu itu aku sedang pergi, kalau saya lebarkan ini cerita, karena hadis ini sebenarnya ringkas, tapi latar belakang hadisnya sama, kita tahu. Nabi sedang ke Taif. Di Taif itu karena di Mekah Nabi sudah tidak diterima orang. Semua keluar saja udah tempeleng orang, ludahi, lempar batu, lempar pasir, semuanya. Untuk keluar saja payah. Begitu sampai di Taif, Nabi keliling di 10 kampung, tak ada satupun yang mau terima dakwah Nabi.
Lantas kemudian Nabi sempat berpesan kepada pemimpin mereka, tolonglah ya, kalaupun kalian tidak mau terima, jangan bilang saya sama orang lain bahwa saya ada di sini. Kemudian akhirnya mereka tetap saja menunjukkan kekurang ajaran mereka. Mereka mengerahkan anak-anak, orang-orang lemah untuk kemudian mengusir Nabi. Bukan sekedar mengusir, tapi melempari Nabi dengan batu. Bayangin, saya membaca itu 10 kampung itu ngejar Nabi dengan target membunuh Nabi. Sampai mereka jerat, ini pohon kurma, ini pohon kurma. Mereka buat tali jeratan. Mereka tahu setelah mereka kepung Nabi pasti lewat sini. Maka mereka buat tali. Setelah tali Nabi berjalan ke arah situ berlari, maka Nabi terjerat tali itu dan terjatuh, bam, wajah Nabi menghantam tanah dan mereka menggebuki Nabi langsung. Lemparan batu, gebukan. Bayangkan seorang digebuki sekian banyak orang itu. Zaid bin Harisah langsung menutup tubuh Nabi dan mengatakan, ya Rasul, lari ya Rasul. Nabi pun berlari dengan wajah badan yang sudah lembam-lembam bersimbah darah. Pada waktu itu aku duduk dan melihat ke arah langit. Saat itu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bersamaku ada 2 malaikat yang mereka tinggal meminta izin darimu saja. Jika kau berkenan, mereka akan mencampakkan Asy-Syabain, 2 gunung besar di sekeliling Ka'bah ini, di sekeliling Makkah ini, kepada penduduk yang kurang ajar kepadamu itu. Tapi Nabi mengatakan, tidak. Aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan yang beriman kepada aku. Sangat sulit untuk bisa mengatakan seperti apa perasaan Rasulullah waktu itu. Kalau kita sudah disakiti orang, mungkin kita akan mengatakan habisi mereka, hancurkan, kurang ajar, dia biadab dan sebagainya. Tapi bukankah orang yang telah mengajarkan kita Islam ini adalah orang yang mengatakan tidak? Aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan yang beriman kepadaku. Hari ini kita mudah sekali mencaci orang, menghina orang, merendahkan orang, menganggap orang telah melakukan tindakan-tindakan biadab yang tidak layak dihukumkan sebagai seorang muslim yang istiqomah. Betapa buruknya akhlak kita hari ini. Saya sebenarnya melihat ketika Islam menempatkan para ulama, ini kajian kita dalam khutbah ini, Islam itu sebenarnya menempatkan ulama 1 dari 4 komponen penting pembentuk sebuah negara. Ulama harus ada di garda utama. Dan saya ingat betul Gubernur Sumatera Utara ketika bahkan belum lagi memenangkan pertarungan waktu itu, beliau mengatakan kepada para ulama waktu itu, ya, dan semoga Allah menjaga usia beliau, menguatkan beliau, dan kepemimpinan beliau di Sumatera Utara menjadi berkah bagi umat muslim khususnya di Sumatera Utara. Karena beliau, saya masih ingat beliau mengatakan, jaga saya. Saya ingat sekali Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi gubernur di Madinah. Yang dia pertama bilang sama ajudannya, tolong panggil 10 orang paling alim di kota ini. Maka dipanggil. Setelah datang, apa dia menyampaikan? Saudara-saudara para syekh, saya mohon maaf memanggil kalian ke tempat saya. Saya cuma minta 1 hal saja. Saya sudah diangkat menjadi gubernur di kota kalian, dan saya akan mengeluarkan banyak peraturan untuk kota ini. Saya sangat menginginkan nanti jika ada rancangan-rancangan peraturan, saya berharap kalianlah yang memeriksanya lebih dahulu. Jika ada sesuatu di mana hukum Allah dilanggar di situ, maka saya minta tolong tolak di depan saya. Seorang alim yang memimpin di mana penasihatnya adalah ulama, bagaimana mungkin Allah akan meninggalkannya? Tapi pernahkah ulama disakiti? Tidak sekali dua. Rentetan sejarah berisi dengan catatan ulama-ulama yang tidak bisa diajak kompromi untuk tunduk kepada kepentingan penguasa, maka mereka disakiti. Jangan lupa saudara-saudaraku, di republik ini ada ulama yang masih mendekam dalam penjara. Bukan karena dia seorang kriminal, bukan karena dia seorang teroris, tapi karena dia mengatakan 1 kalimat hak
yang dengan kalimat itu hanya Allah yang ridho sama dia dan para musuh Allah tidak suka sama dia. Republik ini masih menyimpan para ulama yang istiqomah dan mereka mendekam dalam penjara. Seharusnya kita banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini tidak terlalu sulit untuk mencari toke sabu ada berapa di kota Medan, tapi sangat sulit untuk mencari berapa ulama istiqomah yang siqah, yang lillah, yang tidak terbeli untuk apapun. Kalau kita kembangkan di Sumatera Utara, berapa manusia kurang ajar di Sumatera Utara yang kita tahu mungkin. Tapi ada berapa ulama tersisa yang ahli hadis, yang mereka ahli fiqh, yang mereka ahli Quran, yang mereka mutqin, tidak hanya sekedar menghafal hadis, menghafal Quran, tapi menghidupkan itu dalam diri mereka, pribadi mereka, yang kehadirannya kita rindu, yang ketika dia jauh dari kita, kita sangat menunggu kedatangannya, dan ketika dia hadir, kita akan ikut bersamanya. Kenapa? Karena Allah, bukan yang lain. Jemaah yang mulia, maka sebenarnya apa yang hilang dari kita? Ya, adab. Adab itulah yang kemudian menjadi persoalan besar, yang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib, bahwa revolusi akhlak itu bukan bahasa yang ekstrim. Bahkan Nabi juga mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini tidak diutus kecuali untuk mengantar manusia ini pada kemuliaan akhlaknya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jadi kesimpulannya, kemana ulama menisbahkan dirinya? Hanya kepada Allah. Saya ingat sekali dulu masa saya anak-anak, orang tua saya itu adalah orang yang sangat mengagumi Jamaluddin Al-Afghan. Sampai-sampai dia mengatakan, seharusnya kau banyak belajar tentang pemikiran. Satu waktu saya membaca, walaupun ini tokoh yang tidak banyak dan sangat kontroversial sebenarnya. Ketika ditanya satu hari, ya Syekh, apa mazhabmu? Karena dia dicurigain berakidah Syiah. Ada yang mengatakan tidak, dia ahlu sunnah. Maka dia menjawab, anal muslim, saya muslim. Saya ingat satu hari setelah saya khutbah di satu masjid di Medan ini, ada seorang yang saya lihat dia memiliki pengetahuan ilmu dengan wajah yang tidak ramah, duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dia bertanya, maaf Ustaz, saya mau tanya Anda, mazhab Anda apa? Saya melihat dia dengan senyum dan mengatakan, saya muslim. Lantas dia diam dan tidak bicara lagi. Tapi saya meneruskan kalimat saya tahu maksud Anda. Anda tidak setuju dengan cara saya khutbah kan? Sehingga Anda bertanya mazhab saya. Dan jika saya jawab mazhab saya berbeda dengan mazhab Anda, maka Anda akan mengatakan pantas, maka dia begini, dia tidak sama dengan kita. Tapi ketika saya mengatakan saya muslim, Anda tidak punya kemampuan untuk menuduh saya lagi. Karena sebenarnya orang-orang muslim ini dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Saya mohon maaf, saya tidak mau menjawab pertanyaan Anda, dan saya tahu kemana arah Anda bertanya. Jemaah yang mulia, inilah persoalan yang sering terjadi di tengah kita. Terjebaknya kita pada perbedaan-perbedaan yang mengira bahwa di posisi kita inilah seharusnya orang itu lebih baik dari kita. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.